Tuhan pada hari ini, untuk menjadi pelita bagi penuntun dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami, dan Roh Kudus berbicaralah. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk menyampaikan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi para jemaat-Mu, urapi para pekerja-Mu, supaya hati mereka betul-betul seperti tanah yang subur. Ketika benih firman disampaikan, itu akan menjadi tumbuh dan berbuah, dan mereka melakukannya. Di dalam Roh Kudus, di dalam Yesus, di dalam Allah Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, tanggung, beri kemuliaan yang terbaik buat Yesus. Nah, gitu dong. Silakan duduk. Salam. Saya kaget tadi pagi begitu saya sudah siapkan poin-poinnya, cuman begitu tadi pagi jam 4 saya coba cek komputer, saya minta di restart terus. Masukin password, kenapa ini saya bilang. Akhirnya mau tidak mau kita restart, tiba-tiba semua PowerPoint hilang, hilang. AC worship hilang, hilang. Sampai jam tadi saya sama Grace siapkan juga. Yang penting saya bilang POP bisa ditampilkan, habis itu buat lagu bisa ditampilkan. Masalah PowerPoint nggak usah saya pakai. Nanti nggak sempat kita download lagi. Ya, hari ini tanpa PowerPoint, saya kembali ke manual book saja, Alkitabnya. Kembali ke dasar. Pertama kali dulu waktu bertobat juga di tahun 2000-an, ketika saya dibaptis oleh Roh Kudus dan bertobat, menerima Tuhan Yesus. Alkitab yang saya punyai pertama kali adalah Alkitab Perjanjian Baru yang kecil warna biru. Ya, ada yang ingat yang kecil warna biru? Itu Alkitab pertama kali. Setelah itu setelah itu adik saya bawa saya ke persekutuan namanya persekutuan YPI Jalan Suci dulu. Lalu dia berikan kitab buat saya, lalu lengkaplah saya ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mulailah saya belajar membaca tamat dari dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, hari ini karena tidak bisa PowerPoint dan saya nggak bisa simpan di handphone juga, kembali ke dasar, ya, belajar dengan kitab yang tertulis. Ya, tidak apa-apa. Yang penting firman Tuhan tersampaikan. Amin, Bapak Ibu. Kita ketahui di dalam kehidupan kita, musuh terutama kita adalah iblis. Jadi musuh utama kita adalah iblis. Itu juga musuh Tuhan Yesus adalah iblis. Dan yang memompa iman kita untuk tetap taat kepada Tuhan ketika kita dikejar-kejar yang namanya permasalahan melalui godaan iblis. Hari ini kenapa diingatkan oleh Tuhan kembali ke Alkitab dasar, kembali ke pengajaran sehatnya Yesus Kristus ke dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena itu bicara tentang kehidupan Tuhan Yesus di 4 kitab ini. Jadi kita bahas di Alkitab ini, di Perjanjian Baru. Hari ini tema khotbahnya, jangan buka celah. Iblis menunggumu. Ya. Jangan buka celah, iblis menunggumu. Nah, agak mengerikan temanya ya. Kalau kemarin kita bicara berkat hari ini saya amin. Oke. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan dan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis selama di situ. Ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya,
ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7. Jadi, jikalau engkau menyembah aku seluruhnya, itu akan menjadi milikmu. Ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ayat 11. Dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perhatikan ayat yang ke-13. Ayat yang 13, perhatikan. Kita baca lebih keras. 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Serius ya. Ini firman Tuhan yang serius sekali, yang harus kita perhatikan. Kita tahu cerita Alkitab ini ketika kita baca tadi, di mana kita dapati bahwa Tuhan Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis. Ketika Tuhan Yesus berpuasa, ketika Tuhan Yesus setelah selesai dibaptis, lalu Dia berpuasa. Di saat Dia berpuasa, di tengah-tengah puasa itu, Dia dicobai oleh iblis. Luar biasa itu iblis. Dia tahu, sebenarnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu Allah. Tetapi dia tahu juga Tuhan Yesus itu manusia. Berani sekali dia cobain si Tuhan Yesus ini. Berani sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu 100% Tuhan Yesus itu manusia. Ada 3 hal yang digoda oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Dan itu pun yang terjadi dalam hidup kita hari lepas hari. Sandang pangan papan, kekayaan kelimpahan. Selalu itu yang ditawarkan. Kekayaan, kelimpahan, apalagi posisi kedudukan, apalagi nama baik, apalagi kepintaran, apalagi kehormatan, apalagi Bapak Ibu. Perhatikan. Yang digodain oleh iblis kepada Tuhan Yesus ini ada 3 kan? Kalau kita lihat di sini, yang pertama, merubah batu menjadi roti. Lalu dibilang Tuhan Yesus, manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari segala firman Allah, dari Alkitab. Lalu iblis tidak mau tinggal diam lagi. Dia nggak habis ide lagi. Dia pilih yang kedua. Kekayaan dan kerajaan dunia diberikan kepada Yesus kalau Tuhan Yesus menyembah iblis. Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis. Ya, perhatikan. Bilang iblis, dia bawa Tuhan Yesus. Perhatikan, segala yang ada di dunia ini, segala hal apapun yang ada di dunia ini, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, itu sudah dalam kuasaku. Perhatikan. Itu ayat firman Tuhan yang kita baca. Itu sudah dalam kuasaku. Akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah aku. Hebat kan? Hebat. Loh, dipikir kita selama ini yang kaya Tuhan Allah kita. Betul. Allah Bapa di surga itu terkaya. Dan Dia yang ciptakan semua kekayaan dan kelimpahan bagi kita.
Tetapi ingat, di dunia penguasanya adalah iblis. Sudah diberikan kuasanya, lalu ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Asal menyembah iblis. Godaan yang ketiga yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus, menjatuhkan diri dari atas dengan maksud mencobai Tuhan Allah. Silakan, ayo kita naik ke atas dan silakan engkau jatuhkan dirimu. Lalu ada malaikat nanti akan menatang engkau, gitu bilang iblis. Dia akan menatang engkau, dia akan menolong engkau. Tetapi apa bilang Tuhan? Kenyalah kau iblis, jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Kadang-kadang hidup kita, Bapak Ibu, kita sadar tidak sadar mencobai Tuhan Allah kita. Di saat tidak mengalami pertolongan, tidak mengalami suatu tindakan yang ajaib dari Tuhan, lalu kita berkeluh kesah, Tuhan, kemanakah Tuhan yang menolong aku? Jangan pernah cobai Tuhan Allahmu. Ya, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, percaya sungguh-sungguh. Jangan pernah ragukan dalam hatimu. Kami beberapa kali mengalami permasalahan hidup, yang kami lakukan hanya duduk diam minta pertolongan Tuhan, dengan maksud supaya tidak mencobai Tuhan. Ingat bangsa Israel kenapa mau dihancurkan sama Tuhan? Tuhan bilang tagar tengkuk mereka ini. Kenapa? Menggerutu, berkeluh kesah, menggerutu, protes sama Tuhan, nggak percaya. Padahal sudah dilakukan Tuhan keajaiban-keajaiban dalam hidup mereka. Loh, sungai Teberau itu bisa terbelah. Nggak masuk akal, Bapak Ibu. Nggak ada sejarah dalam kitab yang lain, cuma ada dalam kitab kita. Sejarah itu terjadi. Ya, walaupun ada juga mungkin kemiripan. Tetapi dalam Alkitab kita Tuhan Yesus melakukan segala keajaiban. Hati-hati Bapak Ibu, jangan pernah buka celah. Karena apa? Perhatikan ayat yang ke-13 dari kitab ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Itu kekuasaan dilakukan iblis. Dalam Lukas 4 ayat yang ke-13 tadi. Ayat 13 perhatikan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur. Yang dilakukan iblis apa? Mundur daripadanya, dari Tuhan Yesus. Iblis itu mundur, cuma mundur Bapak Ibu. Mundur dan menunggu waktu yang baik. Setiap pengikut Tuhan Yesus, ketika iblis mengalami kekalahan, ketika kita doa di dalam nama Tuhan Yesus, aku menang di dalam nama Tuhan Yesus, terusir iblis. Dia bukan terusir Bapak Ibu. Saya sudah menang, sudah lepas. Dia bukan hanya terlepas Bapak Ibu, dia cuma mundur. Apa yang dilakukannya? Dia sabar menunggu waktu yang baik. Kapan Bapak Ibu lengah? Kapan kita itu buka celah? Dia akan masuk. Dia akan masuk. Makanya penting beberapa kali saya bawa, ayo ikut cum. Doa, ayo ikut cum. Doa, sembah Tuhan. Kenapa? Supaya tidak ada celah. Kalau ada celah, mundur iblis, cuma mundur, dia tunggu. Kita usir aja, dia pergi. Anggap aja dia pergi 1 kilometer, dia cuma mundur. Ketika Tuhan Yesus usir iblis, dia cuma mundur. Itu Alkitab yang menulis, dia mundur, dia menunggu waktu yang baik. Kalau dulu begitu kami ikut diklat, ada dosen kami berkata, apa yang perlu kita contohi dari iblis? Nah, ayo, apa yang kita contohin dari iblis? Iblis ini gigi loh. Dia udah kalah. Dia cuma menunggu. Menunggu itu susah apa enggak? Nah, kita menunggu istri kita belanja aja beli telur, rasanya
panas pantat kita. Lama, lah kata tahi kau tuh milih. Menunggu itu susah. Lah benar, sama istri. Oh, kau tahi kau ngobrol pasti. Barang kita tiga janji. Kita udah janji. Pasti yang berhenti di tempat lain. PRT ini pasti lagi ngobrol-ngobrol nih. Marah Bu Pipin. Kenapa? Menunggu itu susah, boring. Menunggu itu susah. Satu, sesuatu yang paling susah, paling sulit di dunia ini, paling menjengkelkan ketika kita menunggu. Apalagi kita punya janji. Janji model project kita tunggu, kita udah bangun pagi-pagi udah siap doa. Wah, pagi ini proyek besar nih kan. Mau urus proyek besar nih, dapatnya mau 100 juta. Ya, itu udah besar lah ya, 100 juta. Atau kita tambahin nilainya sedikit, 1 miliar lah ya. Kita tunggu, kita bangun pagi-pagi. Kita siap, kita sarapan. Jam berapa kita ketemu? Jam 9. Oke, kita berangkat. Jam 7 sampai di tempat pertemuan jam 8. Yang ditunggu-tunggu jam 9 belum datang. Nunggu dulu Pak ya, kita ada mendadak rapat di kantor nih. Oke, siap, menunggu. Tahu-tahu sudah jam 10 di tempat di proyek. Mulai kita gelisah. Menunggu lagi sampai jam 11, gelisah sampai di jam 12. Kalau kita telepon, Pak serius nggak nih? Kalau nggak serius kita soalnya punya janji nih masih jam 1 siang. Mulai hati kita menggerutu. Ya, menunggu itu susah. Kecuali orang yang lagi jatuh cinta. Itu ada pengecualiannya. Yang lagi jatuh cinta mau menunggu beberapa jam, beberapa lama tetap aja tidak ada pengaruh. Makanya cinta itu buta. Iya, jangan sampai jatuh cinta ya. Enggak, boleh baca cinta. Siapa yang marah? Oke. Yang harus hati-hati Bapak Ibu, yang perlu kita ambil sikap dari iblis, dia sabar. Gitu. Iblis itu sabar. Dia tunggu Panus buka celah. Serius. Dia tunggu Pak Oci buka celah. Dia tunggu istri saya yang cantik ini buka celah. Siapa istri saya? Saya lupa namanya. Maria Teresia. Dia tunggu Jeki buka celah. Iya. Dia sabar menunggu itu. Karena apa? Dia sedang cari pengikut. Dia sedang cari tumbal. Saya nggak mau cuma saya sendiri yang dihukum Tuhan, tetapi aku mau jemaat Kairos masuk ke dalam neraka juga. Ini serius. Aku nggak mau hari ini kami doa pagi-pagi, kita usir iblis. Dia keluar dari sini, tetapi dia menunggu waktu yang baik. Dia tunggu kapan? Ketika engkau membuka video porno. Ketika engkau melakukan menempeleng pasangan hidup. Ketika engkau melakukan hal yang tidak baik, itu kesempatannya masuk. Kapan waktu terakhir kita buka celah? Hati-hati. Hati-hati. Karena Tuhan Yesus pun ditunggu sama iblis. Ayatnya, menunggu waktu yang baik. Ini pesannya kuat sekali. Sudah dari seminggu yang lalu. Ketika Bu Pipin sampaikan saya, pesan ini kuat sekali. Supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Jangan mau terikat kepada iblis. Kapan kita membuka celah? Saat kita menyumpahi suami kita. Saat kita menyumpahi anak-anak kita. Saat kita menyumpahi istri kita. Saat kita, kapan? Saat kita menggerutu, terbukalah celah dan iblis masuk. Coba introspeksi diri. Apa yang sudah saya lakukan? Apakah dalam seminggu ini saya ada buka celah? Minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hal yang baik bisa balik lagi masuk dalam hidup kita. Dan kita tidak masuk dalam perangkapnya iblis.
Yang mengerti katakan amin. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Ini lagi-lagi Yesus yang mengajarkan. Lukas 4 ayat 11. Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Kembalinya roh jahat. Kembalinya roh jahat. Perikopnya. Yang ketemu katakan amin. Ini pengajaran serius, tolong diperhatikan, karena ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus disampaikan hari ini. Untuk apa? Untuk kita perhatikan kembalinya roh jahat. Itu perikopnya. Kembalinya roh jahat. Saya selalu berulang-ulang kali kalau khotbah saya ulangin itu penekanan Bapak Ibu. Yang Roh Kudus minta supaya setiap jemaat, setiap pengerja dan saya yang menyampaikan firman Tuhan memperhatikannya sungguh-sungguh. Apalagi perikopnya sudah kembalinya roh jahat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ayat 25, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat 26, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Hati-hati. Apa yang terjadi ketika seorang pendoa, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta mendoakan salah satu anak Tuhan, dia usir dalam nama Tuhan Yesus, keluar iblis, terikat, yang pornografi, yang narkoba, keluar rohnya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar nggak? Keluar nggak kira-kira? Loh, ini hamba Tuhan diurapin, mendoakan, dan orang minta dilepaskan. Keluar Bapak Ibu iblisnya. Bersih rumahnya, tubuhnya bersih. Tetapi perhatikan ayat ke-26. Dia kembali membawa roh, 7 roh yang lebih jahat dari dirinya sendiri. Nah, bayangin, dari iblis tadi yang sudah diperintahkan keluar, dia kembali lagi. Karena apa? Karena buka celah. Jangan pernah berbangga hati, jangan pernah berbangga diri. Saya ini dulu bertobat di tahun 2000. Wah, gitu. Saya bertobat udah puluhan tahun. Sudah melakukan pelepasan, sudah didoakan. Magic sudah habis. Jimat sudah habis. Pornografi sudah habis diusir. Apalagi masalah perselingkuhan sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Bersih. Tetapi kalau kita tidak suka merenungkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan, rumah itu tidak terlindungi, tidak terawat. Lalu yang balik siapa? Iblis yang sama. Iblis yang sama balik, masuk ke dalam diri. Dan dia lihat, wah, kalau cuman ini kemarin sudah diusir nih sama Pak Pendeta, sudah diusir sama diaken, sudah diusir sama hamba Tuhan. Aku harus bawa lagi 7 roh yang lebih jahat lagi. Dan lebih parah Bapak Ibu. Bisa menangkap firman ini? Kalau dulu kita suka berbohong, berhenti. Kalau kita suka pornografi, berhenti. Lalu diisilah dengan suka menyembah Tuhan. Diisilah dengan suka memuliakan nama Tuhan. Diisilah dengan doa-doa. Kenapa saya berulang-ulang kali, ayo ikut doa. Supaya apa? Filternya ada. Kita terlindungi. Kita dijagai
dan ketujuh roh itu tidak bisa masuk balik. Kejam ya iblis. Iblis kejam. Alkitab Maria Magdalena itu diusir Tuhan, dimenangkan Tuhan dari 7 roh. Sama, itu rata-rata nilainya 7. Kalau sudah nilainya 7, sudah seteres, habis kita. Udah habis. Saya bercanda dengan istri. Ini masalah membuka celah, ini contoh. Contoh buat kita semua. Mumpung Pak Gembala yang menyampaikan, jadi contohnya harus Pak Gembala. Suatu ketika, sekitar sebulan yang lalu, 2 bulan gitu, sebulan. Tiba-tiba saya dapat WA. WA-nya ini isinya, kalau nggak salah, apa kabar Kak? Nah, kalau nggak salah gitu isi WA-nya, apa kabar Kak? Katanya. Ingat nggak dengan aku, anaknya ini. Lalu dia sebutin nama, saya baca, hati saya langsung Kenapa? Mantan pacar. Yang WA mantan pacar, bukan kenapa saya langsung dan Roh Kudus kasih filter. Karena suka menyembah Tuhan, karena suka memuji nama Tuhan, Roh Kudus kasih filter melalui siapa? Melalui istri saya. Istri saya tahu nih, awas kamu balas ya. Nggak boleh kamu balas ini WA. Ini mantan kamu ini. Loh, enggak, saya balas sekali-kali dia tanya nomor telepon. Seseorang saya balas, lalu dibalasnya lagi. Kak, aku boleh cerita enggak? Wow, ini sudah kalau udah masuk cerita nih bahaya. Ya kan, mulai curhat-curhat bahaya. Lalu saya stop, saya tidak balas sama sekali. Istri saya tambah lagi, kau bahannya hanya baleh lah. Wah, nggak boleh ini baleh. Itu Roh Kudus. Lepah bawi. Lepah bawi di belakang itu dijual. Kasihan, jangan itu. Kalau masalah rumah tangga lalu bawi di belakang dibawa, aduh, hilang tabungan kita. Itu tabungan. Bawi itu tabungan. Nah, itu filter. Apa yang saya lakukan? Saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih. Udah lindungin saya. Udah lindungin saya. Itu bahaya. Kalau saya buka celah aja, saya balas terus, ganti ibu gembala Bapak Ibu. Dan saya bisa dibawa iblis. Lah, perselingkuhan bisa terjadi. Perselingkuhan bisa terjadi. Apalagi mantan, ujung-ujungnya tempat tidur. Iya, saya langsung aja bicara ini, nggak mau tutup-tutup. Ujung-ujungnya seks. Ujung-ujungnya perceraian dengan saya dan anak dari istri saya. Hancur. Kalau berani buka celah, habis. Dan bahaya, 7 roh masuk. Begitu 7 roh masuk, jangan-jangan saya dulu, saya nanti akhirnya mengembalakan, lalu saya buka karaoke. Karena lebih jahat lagi. Ngapain? Tanggung-tanggung. Lalu kumpulin. Saya lihat mantan itu kan jemaat saya, tiba-tiba Panus muncul. Panus, kamu muncul di sini, janganlah. Kalau saya jatuh mungkin kayak gitu ceritanya. Cuman saya bersyukur Roh Kudus mengingatkan dari istri saya. Nah, jangan Bapak Ibu ya, kalau kayak gitu ingat nih, kalau ada mantan mulai WA, skip. Perhatikan, kalian pandang wajah suamimu, panjang istrimu. Nah, itu yang terbaik yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Jangan mau masuk neraka Bapak Ibu. Jangan mau masuk neraka. Itu. Saya dulu juga pernah melayani seorang anak Tuhan. Seorang anak Tuhan yang tiba-tiba kerasukan. Saya bingung. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Lalu saya minta sama istrinya, tolong ambilkan kitab. Saya doa. Lalu saya doakan dalam nama Tuhan Yesus. Bebas Bapak Ibu. Tetapi 1 tahun kemudian, tiba-tiba terjadi hal yang sama.
kepada orang tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Dan saya perhatikan lebih agak sulit diusirnya. Kenapa? Waktu dinasihatin dulu pernah keluar, ternyata diam-diam merokok. Kepos. Waduh, balik tuh setan. Doakan lagi, doakan lagi, berulang, doakan lagi. Menang. Tahun ketiga, haluli indai PKB. Pusing nih penggembala pendetanya, usir bakal usir. Ternyata ada ayatnya. Kalau buka celah, balik. Nggak ada urusan, balik. Ada ayatnya. Bukannya kurang hebat nih Pak Pendeta. Urapannya kurang, enggak. Karena si individu yang sudah terlepas dari kuasa kegelapan membuka celah. Rugi Bapak Ibu buka celah ya, jangan. Ada 3 yang terjadi. Roh najis pergi dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat dari dirinya. Itu yang terjadi. Kalau dilihatnya kita buka celah, dia roh najis itu kan balik lagi dan membawa roh najis 7. Satu aja Pak Pendeta pusing ngusirnya pergi 7. Lebih jahat lagi. Ampun, itu sudah bisa bikin tim poli kuat, nggak bisa dilawan tim poli iblis nih. Karena sudah 7. Ya kan, cadangan 1, 6 orang main poli, udah nomor 1 proliga dia. Yang kedua, roh jahat tersebut masuk dan menguasai orang itu. Itu yang terjadi kalau kita buka celah. Roh jahat itu akan masuk dan menguasai kita lagi. Lalu yang ketiga, keadaan orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Itu akan lebih buruk lagi. Jangan tegang-tegang, lihat saya ini cerita Alkitab. Cerita Alkitab nih, iya dan amin. Dan saya mengalami pelayanan itu berulang-ulang. Dan ayatnya ada. Oh, kenapa bisa balik? Ya emang. Karena buka celah. Hati-hati. Dosa yang sama jangan diulang-ulang. Ayo bilang kanan kiri, jangan diulang-ulang. Ditoel. Jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Bahaya sekali, Ibu. Memang agak panjang. Jadi saya bikin poin-poinnya. Itu gambarnya seram-seram. Saya pilih gambar iblis. Rupanya setelah itu rusak komputer saya. Nggak boleh lagi. Memang saya pilih. Oh, ini saya tanya istri, ini keren nggak? Keren nggak? Saya tanya itu gambar. Saya pilih yang paling serem. Lalu ada yang itu perjamuan iblis kata setannya. Saya pilih. Bukan untuk menakuti Bapak Ibu. Memang keadaannya serem. Kemarin waktu saya mau ambil babi ya, saya dengan istri, kami ngobrol dengan tante, itu om nggak ikut lagi ngurus babi. Lalu dia cerita, nggak bisa lagi dia sekarang ngurus babi. Kenapa? Anaknya kambuh. Hah, kambuh apa tante? Itu narkoba. Hah, tambah jahat. Lalu apa? Parahnya lagi, dia bawa pisau, mau bunuh papahnya. Makin jahat. Membuat papahnya nggak bisa ngurus babi lagi. Sudah dipasung di kampung, bisa masuk narkoba. Awalnya coba-coba, akhirnya jadi seteris. Lalu kalau ditegur, pisau dikeluarin. Tambah jahat. Roh itu dia akan bawa 1. Lalu datang kita hamba Tuhan mengusir, keluar 1. Makanya kalau hamba Tuhan melayani doa pelepasan, ingatin yang dilayani itu, suruh baca firman Tuhan, isi. Kalau enggak, 1 tahun nanti lu balik lagi ngurusnya. Itu dia. Kenapa? Nggak berhenti sampai 7.
yang lebih najis, yang lebih jahat lagi. Kalau orang suka kawin cerai, makin tambah suaminya. Contohnya banyak. Banggal gitu, mina pire bana, dia kepahitung tuh. Oh jadi tak hitung mina lagi, jisa aja gue, dia hitung tuh. 1, 2, itu saya tanyain begitu saya datang ke kontrakan, saya tanya, anu jisa aja gue, anu lah, jisa teh, anu mana tuh, namun dengan itu jika pire mina. Memang saya tanya, lupa dia, saking banyaknya hobinya. Itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Kalau udah doyan sama cowok, saya lihat suaminya ganteng juga enggak. Yang didapat enggak ganteng, dapat enggak ganteng. Setelah itu berkembang jadi penjudi. Berkembang jadi penjinah, bukan cuma satu suami. Kenapa? Makin jahat rohnya, makin najis. Yang dia dilakukan, dia pikir sudah bagus. Tetapi itu yang menajiskan. Siapa yang menajiskannya? Roh jahat. Kenapa? Buka celah dan tidak mau bertobat. Nah, yang mengerti katakan amin. Kalau nggak ngerti-ngerti, saya panjangin nih khotbah. Mau dipanjangin apa dipendekin? Oh, ini kalau nggak ngerti-ngerti, ya saya ingatin saja. Selaku gembala Kairos, mengembalakan Bapak Ibu, saya ingatkan, jangan buka celah. Kalau sudah pernah menyumpahi, berhenti. Kenapa? Nanti makin bukan yang si A yang disumpahin, merembet ke B, merembet ke C, ke D, ke E. Kenapa? Najis, dia bawa ke 7 roh lagi lebih masuk. Nah, itu. Tetapi kalau kita bertobat, itu nanti keluar dari mulut kita puji-pujian. Beda namanya kita mendidik anak dengan tegas, kita menegur, dengan kita suka menyumpahi anak, itu beda. Kita wajib orang tua itu menegur, karena firman Tuhan kalau perlu tangan kita kayak puk di pantatnya, ajarin bahwa itu salah. Tetapi ingat, jangan pernah menyumpahinya. Mau cerah anak kita salah, lalu anak bakai kau. Nah, lalu si anak melihat bapak sama mamanya, berarti bakai papa mama. Anak kambek kau. Kayak papaku dulu kalau marah-marah, aku ingat waktu papa marah dulu. Tanyuk nanti bahasa dusun kan, nanti kayak anak pemulung, hitam, badan apa tuh bau. Kan kerjaan saya dulu suka sabung ayam. Papa anak pemulung, mati saya. Berarti papaku ini pemulung. Iya, negor anak pilih-pilih. Kalau dia salah, nyatakan salah. Kalau perlu, tangan kita pukul-pukul saja. Tegur, kasih didikan. Ini Grace Daud beberapa kali. Kalau saya lihat terlalu itu, saya ajarin. Tetapi ingat, jangan menyumpahinya. Jangan mengutukinya. Berkatin. Setiap hari doakan. Doakan pintar kamu nak. Cerdas kamu nak. Jangan kita dikit-dikit kita marahin, sama kayak orang apa tuh kakak saya itu. Anakku ini merokok terus. Bangga ngurusnya, merokok aja, minum aja. Lalu saya perhatikan hidup kakak juga sama. Saya bilang, gimana kamu tegur? Orang situ juga peminum perokok. Ya gimana mau jadi contoh? Nggak bisa. Itu harus imbang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kasih teguran ke seseorang, kita juga harus imbang. Kita yang harus lakukan dulu. Supaya apa? Supaya tidak jadi batu sandungan. Iya, saya nggak panjangin, ayat terakhir masuk ke dalam kesimpulannya. Saya tutup kali ini dengan satu ayat. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Mana nih 1 Petrus? 1 Petrus 5 ayat ke-8. 1 Petrus 5 ayat ke-8.
Kesimpulannya, jangan buka celah. Kenapa? 1 Petrus 5 ayat 8. Baca sama-sama. Udah ketemu? Amin. Oh ya, dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Berarti semua memperhatikan ya. 1 Petrus 5 ayat 8, kita baca sama-sama. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Baca lagi. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita disuruh sama Alkitab. Kita disuruh sama Tuhan Yesus. Sadar. Karena kita nggak sadar-sadar. Ayo tepuk kanan kirinya. Sadar. Oi, sadar. Kencang-kencang gitu. Sadar. Ayo sadar. Kenapa? Dan setelah sadar, berjaga-jagalah. Kenapa? Iblis itu seperti singa yang sedang mengaum-ngaum mencari celah. Apa yang bisa ditelannya? Yaitu kita. Makanya tadi kan saya bilang, kalau kita mengutuk, cepat dia masuk. Begitu dia nggak kuat, dia bawa satu lagi. Begitu dia nggak kuat, dia bawa satu lagi. Diusir lagi sama Tuhan, dia bawa satu lagi. Sampai kita najis. Karena apa? Roh najis yang masuk. Ini pres sekali Bapak Ibu, apa itu pemberitaan firman. Saya nggak pernah bawa di mana-mana khotbah ini. Istri saya beberapa kali ikut saya pelayanan, saya nggak pernah bawain. Jadi kalau memang Tuhan ini khususkan untuk kita, tolong lakukan. Kalau yang saya udah bawa kemana-mana berarti kan sudah nggak pres. Tetapi ini pres benar-benar untuk kita, buat saya dan buat kita semua. Saya juga sama. Dengan membaca firman Tuhan ini, saya disuruh sadar nih sama Roh Kudus. Dan berjaga-jaga, saya jaga. Jangan sampai salah kata. Saya jaga. Jangan salah tindak. Saya jaga. Jangan sampai saya berdosa. Karena apa? Karena ayat tadi berkata, dia bawa roh jahat lagi. 7. Karena apa? Tuhan Yesus juga ditunggu sama iblis. Dan dia sabar mencari waktu yang baik. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Selesai Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Ketika kita tidak buka celah Bapak Ibu, dan sesuatu pasti baik. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memfilternya. Dia yang menjagainya. Belajar dengan Roh Kudus. Ya, setiap hari belajar dengan Roh Kudus. Kalau ada doa-doa ada doa-doa kok rasanya nggak penting, itu penting Bapak Ibu. Pentingnya kenapa? Buat kita berjaga-jaga, buat kita sadar. Ternyata ada iblis yang mengintai. Dia nggak kelihatan, tetapi roh itu nyata adanya. Iya, mau diusir gimana pun. Kalau kita buka celah, nanti balik lagi. Nanti kalau Bapak Ibu minta saya doakan, keluar. Tapi kalau buka celah lagi, 2, 3 kali, 4 kali, ulang dengan permasalahan yang sama. Mau baptis 10 kali juga, nggak ada gunanya. Karena untuk sadar itu, kita disuruh Alkitab. Karena iblis sedang mencari kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita. Tolong tutup kelemahan dengan suka merenungkan firman Tuhan, dengan suka mencintai Tuhan, dengan suka duduk diam rumah-rumah ibadahmu sendiri dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu caranya untuk kita kuat. Saya juga sendiri melatih diri saya kuat melalui hubungan. Kita menara doa EPT itu setiap hari Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa sendiri, masuk aja sendiri. Itu 24 jam. Hari Minggu pun ada. Itu menara doa. Azusa Street itu setiap hari.
Tapi secara khusus kita tuh dari Selasa. Kalau nggak bisa hari Selasa, masuk aja di jam-jam yang lain. Nggak apa-apa. Supaya Bapak Ibu kuat. Nggak mesti, walaupun kita nggak kenal seseorang, tetapi itu doa supaya kita kuat. Nah, kita kairos setiap hari Sabtu. Dan puji Tuhan, mulai lengkap saya lihat. Panus, Pak, apa? Ini Bapak saya Pak Oci sudah masuk. Saya lupa Pak Oci. Ini biasa saya panggil Edo ya Edo. Maafkan saya, itu nama gelarnya dia. Nama terkenal, nama internasionalnya Edo. Main di apa ya, bro? Yeah. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Angkat tanganmu, sembah Tuhan, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Tuhan, Shitara buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu berkasih dalam nama Yesus. Roh Kudus mengingatkan untuk saya mengurapi Bapak Ibu hari ini. Saya akan doakan Bapak Ibu satu-satu. Butuh sekali perlindungan Tuhan dan cinta Tuhan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami tidak bisa melawan iblis kalau kami sendirian saja Tuhan. Kami butuh Tuhan mengurapi kami, melindungi kami, supaya perkataan kami tulus di hadapan Tuhan, tingkah laku kami tulus di hadapan Tuhan, dan kami tidak membuka celah dan tidak ada masuk roh jahat lagi dalam diri kami. Tuhan, kami butuh. Ku bersyukur. Lagi minyak. Boleh Bapak Ibu bergantian? Ku bersyukur.